Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan buatin kalian racikan PC. Budgetnya 1,8 juta rupiah. Ini salah satu permintaan dari Gian Aulia Cafe ya. Jadi buat kamu yang uangnya mungkin pas 2 juta pengen punya PC ini nggak full set, jadi ini salah satu racikannya. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Jadi langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini akan saya kasih ke kalian racikan PC aja, nggak full set. Ini budgetnya 1,8 juta atau mungkin bisa kita bulatin jadi 2 juta lah ya. Jadi yang pertama nih, kita pakainya masih DDR3 karena saya udah pernah coba pakai DDR4 budget 1 jutaan, hancur, nggak bisa. Harganya overkillingnya beda banget, bisa 3 jutaan gitu. Jadi saya putusin buat pakai prosesornya dari LGA 775. Ini E8500 ya, bukan E8400, karena perbedaannya cuma beda-beda tipis. Jadi saya ngambil yang lebih jelek daripada E8500 gitu, kayak E8400. Walaupun dari segi performanya, walaupun menurut saya nggak gitu signifikan, tapi kalau ada yang lebih bagus dengan harga yang nggak gitu beda jauh atau mungkin setara, ya ngapain gitu loh. Ini E8500 2 core 2 thread. Kamu apa yang saya dengan budget 2 juta ini, terus terang kalau harap 4 core 4 thread sanksi dapat gitu. Makanya saya masih bagus, saya putusin buat ambil 8500 dengan frekuensi dasar prosesornya aja 3,16 GHz. Ini LGA 775, DDP-nya 65 watt. TDP-nya 65 watt, habis itu dia keluarin tahun 2008. Jadi udah 13 tahun, 14 tahun lah ya. Wih, waktu cepet berlalu anjay. Dan untuk VGA-nya nih, menurut saya ini masih salah satu VGA yang oke lah. Ini kondisi baru, GT 6102 GB DDR3 ya. Coba dari yang saya lihat nih, nggak ada komentar tentang ini VGA fake. Jadi menurut saya ini, saya yakin aman ya. Kita lihat dulu. Engine clock-nya 810 MHz ya, standar lah ya. Yang penting gimana ya namanya juga, menurut saya ya, ini GT 610 juga udah oke banget sih. Budget 2 juta, lo pakai DDR10 DDR3 2 GB gitu loh. Tapi kalau lu berharap, "Bang, DDR5 aja atau gimana?" Coba cari lah bro ya. Kita cobalah, atau mungkin lu bisa buat budget 2 juta yang lebih bagus daripada ini pun, itu fine aja, komen di bawah bro. Misalnya kadang-kadang pun ada yang gak make sense juga gitu loh. Gue mau udah diem aja dah. Ini budgetnya 690.000. Kita di sini juga saya putusin untuk gak pakai SSD karena dia minta tolong budgetnya 2 juta. Kalau dia misalkan minta tolong budgetnya mungkin 2 jutaan lebih pakai SSD atau gimana, ya terserah. Jadi di sini saran saya sih pakai SSD gitu. Ini harganya 300, harganya 100.000, kita ambil yang 320 GB aja. Karena di sini saya tekan budget supaya bisa ambil di VGA-nya sih, karena saya pengen VGA-nya yang cukup oke lah. Jadi sini saya ambilnya dari 320 GB 100.000 ya. Kalau buat nyimpen game, nyimpen video, buat editing, habis itu kalau kamu konten kreator sih, emang saya akuin memori segini sih harddisk jauh kurang sih. Saran saya ke 1 tera atau mungkin 500 GB lah gitu. Untuk casingnya sebenarnya kamu bisa ambil yang standar. Yang ini pun menurut saya sebenarnya casingnya terlalu mahal. Jujur aja, untuk budget segini casing ini mahal tuh. Bisa kamu ambil yang bekas yang 20 ribuan lagi, yang 65.000, 70.000. Pokoknya yang casing PC yang masih layak pakai lah, jangan sampai yang lowak banget sih gitu. Tapi menurut saya casing PC ya penting sih. Tapi kalau kamu bisa rakit PC tanpa casing, misal waktu itu kalau bisa pakai kardus atau gimana, kamu atur aja deh. Makanya kan sekarang ini kan banyak di dunia ini yang komputer aja nggak make sense semua ini sekarang ini. Gue juga bingung gitu loh. Pinter-pinternya kamu ngerakit lah. Tapi ya kalau normal ya pakai ini juga bagus. Ini bagus loh, bagus banget sih untuk budget PC 2 juta ya. Untuk power supply-nya saya akuin ini 450 watt. Ini juga nggak standar sih. Ya habis gimana ya? Saya mikirin budgetnya gitu loh. Kalau mau pakai casing PC yang power supply yang bagus pun, untuk racikan PC kali ini nggak gitu worth it sih. Karena kan ini juga prosesornya 2 core 2 thread, habis itu juga E8500, DDR3, VGA-nya juga nggak makan daya yang gitu besar gitu, cuma GT 610 gitu. Engine clock-nya 810 MHz, DDR3 64 bit, memori clock-nya 1333 MHz. Menurut saya sih, tapi ini saya yakin kalau buat main game-game sih kece badai sih. Mungkin kalau saya punya uang nih, pokoknya kalau saya punya uang, pokoknya
saya akal-akalin gimana cara rakit PC sebagus mungkin sih gitu guys. Yang penting nggak bikin kecewa kamu orang gitu loh, karena menurut saya kalau saya bikin kamu kecewa ya saya ngerasa bersalah juga sih kalau kamu mau beli PC hasil racikan saya kalau kamu nggak puas gitu. Makanya saya selalu berusaha kalau ini bisa dipakai dengan harga segini kita coba. Misal kita pakai harga 10 juta nih, dia pakai yang orang bilang pakai Intel Core i5 generasi ke-10 aja, ternyata bisa pakai generasi ke-11, ya lu ngapain pakai generasi ke-10 gitu, pakai generasi ke-11 aja, sikat gitu. Makanya gue tiap racik PC akal-akalin supaya ini barang komponen ini bisa dipakai supaya nggak kalah dengan budget yang lebih mahal. Itu pokoknya prinsip di channel ini gitu. Harga boleh murah tapi boleh kualitasnya boleh diadu sama yang mahal. Tapi dari segi penampilan jangan diadu bro, karena di sini kalau kita ngomongin soal looking estetika akan sangat jauh lah dibanding PC-PC mahal lainnya gitu loh. Ini kita fokus di performa kalau di channel ini prinsipnya. Habis itu power supply udah, kita ambil RAM-nya 8GB. Ini pun saya masih ngotot RAM 8GB. 356.000 ya, ini 178.000. Ini pakai 1333 MHz. Ya standar lah ya. Ini motherboardnya juga paling supportnya juga paling sampai 2000 atau mungkin 1300 nih. Untuk motherboardnya pun saya ambilnya dari soket Intel ya. Ini dari Intel loh. DDR3 G41 ini. Ini LGA 775. Bintang 10 ini harus saya rekomend banget. Beberapa pelapis. Pokoknya kalian sendiri ini motherboard itu jarang rusak sih. Tapi sekali rusak itu biasanya salah satu faktornya tuh yang paling faktor utama penyebab motherboard rusak itu power supply. Makanya saran saya kalau power supply-nya abal-abal, motherboard kamu bisa rusak. Impact-nya aliran listriknya yang ngalirnya ke VGA kamu, ke prosesor kamu bisa amburadul. Percaya sama saya, itu PC nggak bakal umurnya nggak bakal panjang gitu. Karena saya selalu bilang ya, saya punya PC yang ini, PC bapak saya dulu power supply-nya usianya udah lama. Saya juga waktu itu belum ada laptop, pakai komputer ini juga. Saya coba overclocking, alhasil meletup. Habis saya dicaci maki, diomelin, motherboard-nya meletup. Motherboardnya angus, power supply-nya juga harus diganti. Jadi motherboardnya ganti, power supply-nya ganti. Udah duitnya pas-pasan, diomelin pula anjing. Curhat dikit guys. Oke, gue bagi share pengalaman untuk jangan ngeyel overclock apa itu lah. Setting BIOS pun misal kalau ada overclock gitu-gitu, kalau racikan PC lu building PC lu ambar-ambar, saran gue jangan deh. Lu mending pokoknya syukurin aja gitu loh. Totalnya 1.776.000. Lu misal mau pakai SSD pun, kita pakai SSD misal apa aja deh, random ya, SSD SATA 3 deh, apa aja. Kita let's say random lu mau misal mau pakai SSD dari ini EOTA ini deh 200.000 aja nih, paling itu sih 2 juta. Makanya saran gue lu tinggal budget tambah 200.000 lu bisa pakai SSD. Jadi dia mintanya 1,8 gitu. Makanya gue rekomennya ini, kalau lu bisa mau lu tambah SSD aja sendiri, totalnya jadi 2 juta. Karena menurut gue SSD itu hal wajib di tahun yang akan mendatang dan sekarang, atau mungkin kelak di masa mendatang. Kita dalam waktu ketek ini, dalam waktu 2 detik atau 3 detik Windows booting langsung muncul. Percaya sama saya, itu akan terjadi di kemudian hari. Semuanya akan terjadi gitu, semua akan cepat pada waktunya anjay. Semoga rezeki gue juga berkembang. Jadi di sini kita ini RAM-nya 8GB ya sayangnya. Ya 8GB. Di sini kita lihat ini 4 tahun lalu by the way. Ini GTA 5 ya. Ini total harganya by the way 1,7 atau 1,8 tambah SSD 2 juta lah kalau mau pakai SSD ya. Tapi di sini saya nggak pakai SSD gitu. Karena permintaannya 1,8. Kalau saya sih jujur-jujuran saya pakai SSD. Tambah 200.000 lagi masa iya, tapi tambahnya 1 juta, 2 juta itu saya cut, mending nggak usah. Kalau mau nabung lagi sampai banyak. Makanya kalau beli komputer itu jangan tanggung-tanggung. Beli komputer itu jangan setengah-setengah, mahal-mahal sekalian. Karena impact-nya tuh kamu bisa jatuhnya lebih mahal di kemudian hari gitu. Mending ini PC bisa buat 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin udahlah selama-lamanya ini PC gitu. Kayak itu saran saya. Kalau beli PC mahal, usahain tuh PC bisa menghasilkan uang lagi buat diri kamu, buat keluarga kamu misal gitu. Gitu sih. Ini itu sih, jangan kayak saya lah. Ini saya nge-YouTube gak ada doangnya coy, jujur aja. Ini saya, anak saya demen aja buat racikan PC gitu. Teman-teman PC sih, tapi nggak sampai yang gimana banget guys.
Tuh sih. Ini total harganya tadi 2 juta kalau pakai SSD ya. Buat GTA 5 pun kalian bisa lihat ini 30 fps, ini settingan low, ini 4 GB RAM. Bayangin kalau 8 GB dual channel. Ini pun kemungkinan besar feeling saya ini single channel ya. Donate PayPal, Patreon. Yang mau donate, ayo donate ke Saweria. Gue mau taruh nomor rekening, nggak mungkin lah, gue hina banget ya. Nomor rekening pun atas nama emak gue, cok. Ini GT 610 atau 2 GB dan ini 2 GB seingat saya ya. Correct me if I'm wrong ya, 2 GB. Coba ya kita lihat Valorant ya. Ada nggak Valorant? Coba GT 610 Valorant. Tapi masalahnya power supply-nya apa dulu sih? Kalau power supply-nya agak yang gimana-gimana menurut gua sih ini sih. Yo, dia Ryzen 5 1600, udah jangan, udah jauh. Kalau dibanding Ryzen 5 1600 jauh, guys. Kecuali dia masih pakai yang masih agak setara, ya udah deh. Nggak ngotak serius. Ini jujur nggak ngotak. Kalau untuk racikan PC pakai prosesornya udah beda tuh, udah nggak ngotak ya. Watchdog pakai GT 610, Intel Core i5, Intel Core 2 8500. Budget 2 juta pakai SSD. Gue pengen coba racik sini. Kalau Saweria Saweria gue nggak ada yang ngasih, udah 2 bulan anjing. Ya gimana ya, makanya kalau gue ada duit gue mau coba buat racikan PC antara budgetnya 1 jutaan atau 2 jutaan. Habis itu gue jual lagi kalau lu orang gitu. Tapi gue harus bener-bener yakinin bahwa tuh PC aman. Resikonya gede kalau gue sampai jual ke orang, gue takutnya ntar ada apa-apanya gue yang repot. Gue nggak berani tanggung resiko itu, sedangkan karena gue aja kere gitu loh. Gue harus bener-bener pastiin bahwa tuh PC sampai di tempat lu aman dan nggak ada kendala dalam bentuk apapun. Kalau ada kendala dalam bentuk apapun, deg-degan gue nyentar, bingung gue. Aduh, resiko penjualan aja. Jadi di sini kita udah langsung kita rekap, abis itu kita udahan end ya. Ini kita pakainya 8500 buat prosesor kamu. VGA-nya kamu pakainya GT 610 aja. Harddisknya 320 GB dengan casingnya standar. Habis itu power supply-nya juga standar sih. Ini RAM-nya kita masih pakai 8 GB loh. VGA-nya menurut saya dengan budget 2 juta ini istimewa sih. Budget 1,8 ya. Dan motherboard-nya pakai Samsung kan, Asus sih. Asus dari LGA 775. Ini DDR3 ya, chip 41. Menurut saya Asus udah the best sih. Tinggal gimana baiknya kamu aja, apakah kamu mau pakai SSD atau enggak gitu. Jadi kayaknya saya rasa video sampai sini dulu. Budgetnya 1,8 ya, kalau mau pakai SSD 2 juta gitu. Saya rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa sharing video ini ke teman-teman kalian yang benar-benar punya uangnya cekak tapi pengen punya PC gitu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.